माँ जैसी है, माँ जैसी। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita dari film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Nikama. बात फैमिली के जान पे है तो क्या करेंगे? अहम मत पालना कि तू उन्हें हाथ भी लगा पाएगा। Dengan berjalan tertatih, Adi mendekati salah satu ruangan di rumah sakit yang tengah merawat Vikramjit Bis. Ia masih terbaring lemah dan pihak dokter bahkan tidak mengetahui kapan ia akan sadar dan pulih dengan sedia kala. Berulang kali Adi mendatangi ruangan tersebut, sehingga perawat menanyakan hubungannya dengan pasien tersebut. Adi mengatakan kelangsungan hidupnya bergantung dengan hidup pasien itu. Adi adalah seorang pemuda pemain kriket dan tidak mempunyai pekerjaan lain. Ia selalu memenangkan pertandingan kriket yang ia ikuti hingga semua orang menyukainya. Adi yang tidak memiliki pekerjaan diminta pamannya untuk menemui kakak laki-lakinya dan tinggal bersama mereka, dan ia berharap agar Adi bisa menjadi lebih baik lagi. Mau tidak mau, Adi pun menuruti keinginan pamannya dan mengemasi barang-barangnya. Di sepanjang perjalanan, ia mengingat semua kenangan bersama Raman, kakak laki-lakinya yang selalu menjadi pelindung baginya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Baginya, ia adalah pengganti mereka. Namun setelah Raman menikah, ia merasa terganggu dengan kehadiran kakak iparnya. Adi merasa cemburu karena sebagian perhatian Raman tercurah pada kakak iparnya yang bernama Afni. Maka ia memutuskan untuk tinggal bersama pamannya di kota lain. Sesampainya di rumah baru Raman, Adi berharap kakak laki-lakinya bisa memeluknya. Namun ia salah, ia sama sekali tidak memberikan perhatian atau pelukan hangat seperti yang ia inginkan. Raman mengatakan kalau mereka akan menempati rumah baru karena Afni yang merupakan seorang pegawai pajak kendaraan ditempatkan di kantor barunya. Sedangkan Raman sendiri bekerja di Bangalore dan menduduki jabatan baru juga. Adi pun membantu persiapan pindah rumah mereka. Afni langsung menuju kantor barunya dan menemui komisaris untuk memberikan surat tugas yang ia bawa. Sementara Adi dididik mandiri dan disiplin oleh Afni. Ia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah seorang diri dan memberikan tanggung jawab untuk semua pekerjaan rumah tangga. Hingga Adi merasa kesal dan merasa diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Pagi itu, Adi bertemu dengan gadis yang sangat cantik di sebuah halte bus. Namun tanpa ia duga, tiba-tiba gadis itu mendekati dirinya dan mengatakan kalau ia mencintai Adi dan ingin menikahinya. Hal itu sangat mengejutkan Adi karena ia sama sekali tidak mengenali wanita tersebut. Kali ini Afni memberikan selembar surat lamaran pekerjaan untuk Adi bisa mengisinya. Tapi dengan sombong, Adi malah membuang surat tersebut dan tidak memedulikannya sama sekali. Ia lebih memilih untuk datang menemui Natasha, gadis yang ia temui di halte bus. Kesempatan ini Adi gunakan untuk memberikan nomor teleponnya hingga ia berharap bisa mendapatkan kesempatan lebih dekat dengannya. Di tempat lain, Vikramjit Bis yang merupakan pemilik transportasi super bersama anak buahnya mendatangi Mayor Viswat yang baru saja diketahui posisinya oleh anak buahnya. Ia yang berambisi untuk menjadi MLA tidak ingin namanya tercemar jika Mayor Viswat membuka mulutnya. Mengetahui kedatangannya, Vikramjit hanya terdiam ketika ditawarkan sejumlah uang untuk tidak berbicara tentang kejadian pembakaran bus yang menewaskan 40 orang di dalamnya. Ia dengan tegas menolak dan ia akan membatalkan pencalonan Vikramjit menjadi MLA. Ia menjelaskan kepada Vikramjit kalau di balik kematian 40 penumpang itu ada 40 keluarga yang menderita termasuk dirinya. Dan ia tidak rela pembunuh anaknya menjadi pemimpin.
Mendengar hal itu, kemarahan Vikramjit memuncak. Tanpa ragu, ia menembakkan satu peluru ke kepala. Beberapa guru petugas asrama memulangkan Natasha ke pihak keluarganya karena ia seringkali keluar asrama tanpa izin. Afni yang merupakan kakak perempuan Natasha pun menerimanya dengan tangan terbuka. Sementara Adi yang tidak mengetahui kalau Natasha adalah adik perempuan Afni merasa kesal saat ia diminta untuk mengantar jemput adik perempuan Afni dan ia berpikir adiknya akan menyebalkan seperti kakak iparnya. Namun saat ia mengetahui kalau Natasha adalah adik perempuan Afni, ia sangat bahagia dan merasa lebih bersemangat berada di rumah. Natasha menjelaskan kepada Adi kalau ia telah jatuh cinta pada Adi sejak 2 tahun lalu, sejak pertama kali kakak mereka menikah. Ia kagum dan merasa Adi adalah pria yang bertanggung jawab seperti Rahman yang tulus mencintai Afni. Afni kali ini turun sendiri ke jalan untuk memeriksa pajak-pajak kendaraan yang melintas. Hingga ia menemukan taksi-taksi yang memiliki plat mobil yang sama. Supir taksi tersebut mengatakan kalau taksi-taksi ini berasal dari perusahaan super yang dimiliki oleh Vikramjit Biz. Mendengar hal itu, Afni tidak sama sekali takut. Ia malah meminta anggota polisi lain untuk membawa mobil-mobil tersebut ke gudang kendaraan bermasalah. Di rumah, Afni baru mengetahui kalau Natasha adik perempuannya jatuh cinta pada Adi adik ipar laki-lakinya. Namun keesokan harinya, Adi merasa kehilangan Natasha karena Afni mengatakan ia telah mengembalikan adik perempuannya ke desa. Mendengar hal itu, Adi merasa kecewa karena Afni tanpa sepengetahuannya malah meminta Natasha keluar dari rumah itu. Bersama dengan itu, pamannya datang mengunjungi Afni dan juga Adi. Setelah urusan pamannya selesai, Afni meminta Adi untuk mengantar paman mereka ke stasiun untuk kembali ke kotanya. Mereka sama-sama meninggalkan rumah dan Afni pergi menuju kantornya serta Adi bersama paman mereka menuju stasiun. Di stasiun, Adi mengungkapkan kekesalannya terhadap Afni. Ia ingin kembali tinggal bersama paman dan juga bibinya. Sementara itu di kantor Afni, Vikramjit menemui Afni di ruangannya. Ia mengatakan kepada Afni untuk mengeluarkan semua kendaraannya yang telah ditahan Afni. Tapi Afni dengan tegas menolak dan mengatakan kalau Vikramjit harus membayar semua pajak kendaraan yang memiliki plat nomor yang sama. Bahkan ia berani mengusir Vikramjit dari ruangannya. Paman Adi yang mendengar keluhan sang keponakan mereka terkejut dan mengatakan kalau selama ini Adi beruntung memiliki kakak ipar seperti Afni. Ia menceritakan kalau Afni sengaja mengirim Natasha kembali ke desa mereka untuk mempersiapkan pernikahannya dengan Adi. Bahkan pamannya sengaja datang ke kediaman Afni untuk mengurus surat jual beli tanah milik Afni yang nantinya akan dibelikan sebuah rumah untuk Natasha dan juga Adi. Bahkan ia yang sudah 2 tahun menikah belum merencanakan memiliki seorang anak karena menganggap Adi sebagai anak kandungnya sendiri. Afni juga yang meminta Adi untuk tinggal bersamanya agar bisa ia didik menjadi lelaki yang mandiri. Adi terperangah mendengar semua yang dikatakan pamannya terhadap dirinya. Vikramjit menodongkan senjatanya ke arah kepalanya sendiri dan mengancam akan bunuh diri di hadapan Afni. Melihat aksi yang dilakukan oleh Vikramjit, Afni mencoba menahannya hingga kini malah ia yang ditodongkan senjatanya. Tiba-tiba Adi datang dan langsung menolong kakak iparnya dari senjata yang mengarah kepada Afni. Ia menendang Vikramjit hingga terpental dan menghadapi semua anak buah Vikramjit yang ingin melukainya. Dalam waktu singkat, Adi bisa menyingkirkan mereka dan mengusir mereka dari kantor Afni. Natasha tiba-tiba datang menemui Adi dan mengatakan kalau pernikahan mereka sudah ditentukan tanggal 15 Februari nanti. Namun ayah Afni maupun Natasha tidak menyetujuinya karena Adi bukanlah pria baik dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Afni membawa Adi untuk menemui Vikramjit dan menilai apa yang dilakukan oleh Adi itu adalah salah. Ia meminta Adi untuk meminta maaf kepada Vikramjit. Melihat kedatangan mereka, Vikramjit merasa terkejut dan pura-pura menerima maaf dari Adi. Namun tanpa sepengetahuan Afni, Adi menemui kembali Vikramjit dan memintanya untuk tidak lagi menemui Afni atau berusaha untuk melukainya. Tapi Vikramjit malah mengatakan kalau ia akan memberi waktu selama 6 hari untuk Adi bisa menjaga Afni dari semua serangan yang akan ia lakukan kepada Afni. Bila tak oleh Vikramjit. Setelah Adi pergi, Vikramjit memberi kepercayaan kepada semua anak buahnya untuk bisa menghabisi Afni selama ia berada di Cina untuk menghadiri kerjasama bisnisnya. Ia mau saat kembali ia sudah melihat mayat Afni.
Sementara Afni sendiri membawa Adi ke sebuah perusahaan besar dan memberikan sejumlah uang kepada manajer perusahaannya untuk bisa menerima Adi sebagai karyawannya. Melihat Afni memberikan sejumlah uang, Adi mencoba menolak, tapi Afni mengatakan ini untuk kebaikan Adi dan bisa bekerja di perusahaan yang baik. Sepeninggal Afni dari kantornya, Adi meminta izin kepada manajernya selama 6 hari. Setelah itu, ia akan mengikuti semua peraturan yang ada di kantor ini. Ia ingin selalu menjaga Afni dari serangan Vikramjit. Hari pertama, Adi lalui dengan baik karena semua anak buah Vikramjit tidak menyerang mereka. Namun di hari kedua, semua anak buah Vikramjit datang untuk menyerang Afni yang masih berada di kantornya. Malam itu saat hujan deras, semua anak buah Vikramjit coba dilumpuhkan oleh Adi tanpa menimbulkan suara agar Afni tidak mencurigainya. Mereka bertarung di tengah derasnya hujan hingga akhirnya semua anak buah Vikramjit pergi meninggalkan kantor Afni. Perubahan sikap Adi pun mulai ditunjukkan kepada Afni. Ia tidak pernah lagi berteriak-teriak dan kini dengan senang hati ia membantu semua pekerjaan rumah tangga di rumah Afni. Kali ini hari ketiga saat Afni beristirahat, semua anak buah Vikramjit mulai datang untuk kembali menyerang Afni. Adi dengan sigap menghadapi mereka dengan membawa tabung gas yang telah terbuka dan mengancam membakar mereka hidup-hidup. Mereka pun merasa takut dan langsung meninggalkan rumah Afni. तुम लोग को जलाने की एक्साइटमेंट में भूल गया खून धुआं हो जाएगा 7 Adi pun merasa lega karena hari ketiga mereka tidak berhasil melukai Afni, kakak iparnya. Vikramjit merasa sangat marah ketika mengadakan kampanye semua pejabat partai malah meninggalkan tempatnya dan tidak lagi mau memberikan dukungan kepada Vikramjit. Hubungan Adi dan Afni semakin membaik. Bahkan ia mau memanggil Afni dengan sebutan kakak ipar bukan nyonya lagi. Mereka pun bersama-sama merayakan hari jadi pernikahan mereka bersama-sama. Tapi mereka terkejut ketika melihat Ratam yang baru saja kembali dari Bangalore malah memperkenalkan Vikramjit pada keluarganya. Adi dan Afni tidak bisa berkata apapun membiarkan Ratam bersama dengan Vikramjit. Hari kelima, Afni mengadakan meeting untuk membahas semua tentang kasus Vikramjit. Mereka membaca semua laporan yang diberikan oleh Afni yang akan dibawa ke komisi pemilihan agar bisa menolak pengajuan pencalonan Vikramjit menjadi MLA. Adi yang masih berjaga di area kantor Afni terkejut ketika mendapatkan telepon dari Natasha kalau ia telah disandera oleh anak buah Vikramjit. Mereka mengatakan akan menghabisi Natasha bila dalam waktu 5 menit Adi tidak datang menyelamatkan dirinya. Dengan cepat, Adi menuju tempat Natasha ditahan. Melihat kedatangan Adi, semua anak buah Vikramjit berlari setelah melukai leher Natasha. Melihat leher Natasha terluka, Adi sangat marah dan mengejar mereka serta melumpuhkan satu persatu dari mereka. Tapi salah satu dari mereka tertawa dan mengatakan kalau Adi akan menyesal karena Afni sedang dalam bahaya. Yang mengatakan kalau ada bom di kantor pajak. Vikramjit terkejut melihat beberapa mobil polisi datang. Saat ia baru saja merasa kesal karena lagi-lagi ia gagal menghancurkan Afni. Adi mengumpulkan semua teman-temannya untuk membantunya karena hari ini adalah hari ke-6. Mereka berencana untuk menjaga kediaman Afni. Adi merasa terkejut ketika melihat Afni tidak berada di kamarnya. Bahkan ia bersama teman-temannya tidak menemukan Afni. Adi mengendari motornya dan menuju kediaman Vikramjit. Tapi lagi-lagi ia tidak menemukannya dan ia malah terpojok oleh anak buah Vikramjit. Tak lama semua terkejut ketika melihat Afni datang menggunakan seragam polisi dan ia mengatakan ia adalah polisi IPS yang menyamar menjadi kepala pajak untuk menyelidiki kasus Vikramjit yang selama ini telah tenggelam. Avni Raman Singh, IPS. You must leave for Dhamli right now. Afni juga menelanjangi semua kesalahan Vikramjit yang telah menghabisi Mayor Yaswat dan membakar tubuhnya. Afni pun berhasil menemukan bukti rekaman yang dipasang oleh Yaswat sebelum ia terbunuh. Tapi Vikramjit malah tertawa dan mengatakan kalau Ratam telah ia sembunyikan dan mungkin saat mereka menemukan Ratam sudah tidak bernyawa. Mendengar hal itu, Adi dan Afni terdiam dan terkejut ketika melihat Vikramjit namun hingga sekarang Vikramjit tidak menunjukkan sedikit pun kemajuan. Afni dan seluruh anggotanya mencari keberadaan suaminya. Begitupun Adi dan teman-temannya. Adi mencoba mengingat-ingat semuanya dan bersama Afni menuju gudang kendaraan mencari Ratam karena Afni memulai perselisihan berasal dari taksi yang memiliki plat sama.
Adi terus mencari taksi tersebut hingga ia menemukannya dan terkejut melihat Ratam sudah tergeletak lemah. Adi dan Afti membawanya ke rumah sakit dan mereka beruntung bahwa ia masih bisa diselamatkan hingga membuat semua keluarga menjadi bahagia. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Nikama. Terkadang memang maksud baik dari seseorang itu disampaikan dengan cara yang tidak dapat diterima ya sahabat. Namun sejatinya hal-hal yang sifatnya kurang kita sukai bisa jadi menjadi sesuatu yang lebih baik yang sebenarnya itu membuat kita menjadi pribadi yang jauh bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita sebelumnya. Oleh sebab itu, apapun yang diajarkan oleh orang tua ataupun orang yang bertanggung jawab atas hidup kita harus kita terima ya sahabat. Karena hal itu pasti akan berguna dan bermanfaat untuk hidup kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung Salam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa lagi. Sehat selalu dan wassalamualaikum.